Ya, diabetes mellitus adalah penyakit yang mempengaruhi kinerja tubuh dalam memanfaatkan glukosa atau gula darah. Ya, glukosa ini sangat penting bagi tubuh sebagai sumber energi untuk setiap sel seperti otak, jantung, dan juga otot. Ada Dr. Tang Shotien, pakar kesehatan, dan juga Ahmad Sufyan, penderita diabetes, beserta sang istri yang sudah menemani selalu menyiapkan menu. Selamat pagi, dokter. Silakan. Ya, kalau kita lihat faktanya cukup mencengangkan. Pada saat itu memang sudah mengidap diabetes. Ini sejak kapan? Kira-kira 10 tahun yang lalu. Sudah 10 tahun. Dan kemudian setelah itu memutuskan untuk akhirnya menjaga pola makan. Saat itu juga setelah deteksi penyakit diabetes, itu seperti apa? Kita belum sampai kepada masalah pola makan, tapi dengan pengobatan lebih dulu. Cuman di dalam pengobatan itu juga naik turun. Sehingga yang paling repot kan kalau kita hipoglikemik itu turun sekali, sehingga biasanya kematian ada di situ juga. Sehingga saya bolak-balik atur obat, baik obat kimia maupun obat herbal, juga nggak semuanya. Tidak mempan begitu ya. Obatnya. Dan akhirnya saya harus memutuskan kembali kepada masalah gaya hidup. Oke, Pak Sufyan, sharing sedikit dong pada saat itu apa sih yang dirasakan kalau pada saat belum berubah pola makan? Tentunya tidak terkontrol masalah tadi gula, kemudian juga menyangkut masalah tekanan darahnya juga. Tekanan darah, sistol, diastolnya juga naik. Kemudian sehari-hari yang dirasakan apa? Lebih mudah apa misalnya? Ngantuk gitu. Lebih mudah ngantuk. Oke, terus. Kemudian malam biasanya banyak kencing terus. Oke. Kalau orang lain mungkin ada yang gatal gitu ya, tapi kan saya nggak gatal, cuman ya itu malam itu bolak-balik gitu udah. Sehingga saya memutuskan mesti ini adalah cek diri juga, gula mesti udah di atas 150. Jadi Pak Sufyan ini adalah salah satu pasien dokter Tan juga ya, yang aware begitu ya. Ya, dokter gimana? Begini, problemnya bukan tentang pasiennya, tapi yang penting adalah sekarang bagaimana kita sudah tahu bahwa pemerintah sudah menetapkan ada yang namanya instruksi presiden yang disebut dengan GERMAS, Gerakan Masyarakat Hidup Sehat. Nah, Pak Sufyan dengan ibu ini adalah orang yang germas banget. Germas banget, kenapa saya bilang kayak begitu? Pertama, perbanyak asupan sayur dan buah. Setuju. Lihat, ini adalah pola makan beliau gitu ya. Jadi yang ada di meja ini adalah pola makan beliau, di mana antara imbangan karbohidrat dengan protein dengan lemak yang ada itu tercukupi dengan sangat baik begitu ya. Dan yang kedua, cek kesehatan dengan rutin, setuju. Bukan cuma sekedar makan sayur dan buah. Makan sayur dan buah kalau kurus mendadak lalu kolesterolnya amburadul, waduh kita serem. Ya. Cek kesehatan harus dilakukan sejak usia berapa, Dok? Nah, kita ngomong diabetes dulu ya. Diabetes kita punya beberapa parameternya. Nanti kita di akhir di segmen ketiga, segmen berikutnya kita akan lihat bahwa ternyata bukan cuma sekedar gula darah saja, tetapi kita bicara tentang A1C. Ya, HbA1c adalah kadar gula darah rata-rata seorang manusia selama 3 bulan. Karena kenapa 3 bulan? Karena umur sel darah merah Anda itu 3 bulan. Ya, jadi itu adalah kadar gula yang direkam oleh sel darah merah Anda. Nah, A1C Pak Sufyan ketika datang itu masih yoyo antara 7 sampai 8, 7, 8. Beliau nggak pernah puas dengan itu. Itu pun obatnya 1 kresek. Yang normal itu berapa? Nah, di bawah 6. Nah, sebetulnya yang disebut dengan kontrol diabetes yang baik adalah 7 ke bawah. Tetapi orang normal itu tentu di bawah 6. Bahkan 5,8 sampai 6 itu sudah pra-diabetik. Ya, Pak Sufyan sekarang berapa Pak Sufyan? 5,4, alhamdulillah. Sudah begitu boleh dibilang bebas obat ya Pak ya. Ya, bukan karena mohon maaf, acara ini bukan memaksudkan orang untuk menjadi nekat. Nekat itu artinya tanpa mentor, tanpa dokter yang mengawasi, tiba-tiba aduh saya berubah aja deh makan sayur sama buah sama ikan. Nanti bismillah saya lepas obat. Iya, saya pakai penurun gula darah. Nggak boleh. So, nurut kata dokternya dulu. Ya, nurut kata dokternya dan bikin supaya dokternya lebih bahagia. Caranya bagaimana? Ya nggak apa-apa, ikutin pola pola rejim pengobatan beliau sambil jalan, jangan bandel. Ya, jangan kemudian pola makannya dirubah. Aktivitas fisiknya juga. Bapak bandel nggak ini? Oh, dia pasien yang terbaik. Pasien yang terbaik. Kalau tahu nggak kenapa Bapak bisa mau berubah? Kira-kira kenapa sih Pak? Apa inspirasi Bapak bisa mau hijrah gitu loh? Kok pola makannya jadi berubah? Ya, terutama kita pengen sehat. Diri kita sendiri pengen sehat, sehingga mau nggak mau mindset yang ada yang kita harus selalu makan nasi itu harus kita lakukan perubahan. Perubahan ini tetap kita ada karbohidrat, tetapi kita alihkan kepada yang glikemiknya tentunya kecil. Seperti, aduh keren banget kan bisa punya pasien ngomong kayak gini. Sampai tahu istilah-istilahnya. Nah, ini kan menu yang disajikan begitu ya. Kita langsung tanya yang menyiapkan deh, apa saja yang disiapkan sih Bu?
makanan bisa diolah dengan rasa yang enak juga gitu ya. Coba semua tidak pakai minyak, biasanya direbus-rebus, bisa goreng, bisa apa, semua bisa. Kaget kan? Bumbunya disangrai. Ini saya lihat Kaget kan ada santan kan? Biasanya Iya, mindsetnya betul. itu nggak Jadi ada rasanya. santan itu nggak masalah. Masakan Indonesia tuh oke banget. Yang menjadi problem adalah ini santannya diangetin berulang. Atau bablas seminggu 3 kali. Ya, Pak Sofyan tetap makan santan seumur hidup, tapi barangkali seminggu cuma sekali dan tidak diangetin. Dan bukan cuma santan aja, mereka bisa menggunakan yang namanya ada sayur sop, lalu kemudian masih ada telurnya bisa dipindang, masih ada ikan kembung yang omega 3-nya paling tinggi di muka bumi, bukan salmon ya. Jadi kalau ikan- sayur tidak harus mentah ya, ini bisa dimasak yang untuk melancarkan pencernaan. Tetap Betul, bisa. buat yang ke belakang itu untuk mencernakannya. Tapi kalau tunggu dulu, kenapa orang Indonesia makan sayur nggak bisa dihitung makan sayur? Karena sayurnya itu udah mantan sayur. maksudnya gimana tuh? Dok? Capcay gitu. Hebatnya Pak Sofyan karena beliau ini masih mengkonsumsi sayur yang masih segar. Artinya tidak diapa-apain, nggak diproses. Ya. Dengan catatan kita menerapkan PHBS, pola hidup bersih dan sehat. Ya, jadi bayangin kalau istrinya nggak rajin mencuci sayur dengan baik, nggak rapi gitu loh. Beliau ini sangat sangat khidmat banget dengan urusan seperti Jadi ini. mencuci sayur itu juga penting. Ya, maksudnya nanti diare urusan jadi panjang Kita gitu sambil kan. yang penting saya untuk bergabung melalui 021583000. Bapak ini pada saat itu mulai transformasi kehidupan seperti ini karena ada yang bilangin, karena ibu yang bilangin atau bapak kesadaran sendiri. Dari kesadaran saya karena jelas tadi ingin sehat sih kita coba sayur yang ada tuh ganti beras itu ganti nasi itu ganti nasi itu ada tomat ya, itu yang sebagai utamanya, kemudian ada sayur tambahannya Dan konsumsi buah-buahan juga pastinya harus terus dilakukan ya. Iya. Berarti buah apa nih yang bisa Mas Sofyan konsumsi? saya apel, bir, kemudian Dan kalau ingat, saya mau nunjukin apa? Nah, ini adalah anjuran Germas, bukan tulisannya dokter tadi ya. Iya. Anjurannya Germas yang mengatakan bahwa orang dewasa itu harus mengkonsumsi sayur ya kurang lebih antara 400 sampai 600 gram. Ya bayangin kalau sayur kita cuma buat kembang, ya kan? Buat anak-anak 300 sampai 400 gram. Jadi dengan catatan kalau emang kita bisa memenuhi jumlah dan kualitas, jangan cuma jumlah, kualitas pun harus baik. Ya, tentu insya Allah kita tidak akan punya penyakit-penyakit yang sangat membuat kita punya JKN dan BPJS jadi rontok. Dan sebetulnya makanan sehat itu juga tidak. Kembali lagi bersama kami pemirsa di Selamat Pagi Indonesia, dan kali ini kita masih membahas tentang penyakit diabetes gitu ya. Bagaimana cara mencegahnya dan juga bagaimana masih bagaimana beroperasi. Ya, peristiwa yang menimpa kita Yang lebih dikenal namanya adalah Mbak Nafi, ya, ya. tidak Dok, tadi kan kita sudah bicara tentang menunya Yang segala macam menyedihkan ya. adalah banyak orang masih mengatakan kenapa orang diabetes bisa meninggal ya. Iya. Nah ini dia, barangkali grafis bisa memperlihatkan ada suatu parameter yang Anda harus lihat ya, bahwa orang mengenai penyakit diabetes itu harus betul-betul memberitahu HbA1c-nya antara lainnya. Karena dengan HbA1c turun maka kita mempunyai penurunan risiko penyakit yang lebih mengerikan. Nah itu bayangin termasuk gagal ginjal, kematian mendadak, retinopati, bahkan serangan jantung dan stroke. Ya, jadi nggak ada istilah bahwa mati itu nggak ada sebabnya, orang meninggal ada sebabnya. Pasti gitu ada loh ya. sebabnya. Nah, yang ada adalah kita tuh cuek, kita tuh neglect, kita tuh abai. Jadi mungkin sudah dilakukan pemeriksaan, sudah tahu penyakitnya apa, tetapi mungkin abai. Nggak ada gitu. pemantauan. Nah, ini yang penting ya gitu loh ya. Nah, yang kedua adalah setelah 3 bulan kita melakukan pengobatan, melakukan treatment, ada beberapa item yang harus kita perhatikan juga. Jadi bukan cuma HbA1c saja pada penderita diabetes. Ya barangkali grafis berikutnya bisa muncul. Antara lain tekanan darah, ya kan. Lalu indeks massa tubuh. Indeks massa tubuh Pak Sofyan sekarang berapa ya? 23 kemarin kita ngitung ya. 60 per 1,6 dikuadratkan. Oke, jadi bagus banget, dia udah masuk ke dalam lingkar pinggang dan indeks massa tubuh yang normal. Ya, jadi yang kedua adalah tekanan darah. Wah, Pak Sofyan udah cakep banget. Berapa sekarang tekanan darahnya, Pak? 120, 10 per 80 bisa di atas 140. Nah, Drastis ya, Dok? ya kan? Saya kaget, Padahal pakai obat. Dokter aja, Pak Sofyan aja kaget. Kaget ya, jadi Kadang-kadang bisa sampai 170. padahal pakai obat, kalau mengingat gitu loh ya. Nah lalu kemudian tentunya dengan trigliseridanya harus baik, HDL-nya baik gitu loh ya. Dan ini adalah parameter-parameter yang kalau Anda pantau, sekali lagi harus cerdik dan cerdas, ya kan? Kalau dicatat gitu kan ya. Dicatat dan diberi pantauan dan jangan cuma sekedar oke,
makan obat udah satu kresek. Pasti ada sesuatu yang tidak beres. Tahu nggak? Kebanyakan kenapa edukasi pasien diabetes itu gagal? Ada yang tahu nggak? Banyak orang mengatakan nyuwun sewu loh Bu, Pak. Banyak orang mengatakan, aduh kalau ngadepin pasien diabetes udah deh kayak ngadepin tembok. Tidak disiplin. Nah, selalu yang dituduh adalah pasiennya. Nah, ini yang saya nggak suka. Ya, pasiennya tuh nggak salah. Karena kita itu sebagai tenaga kesehatan biasanya minta pasien itu patuh, bukan paham. Nah, bagaimana ini adalah tantangan, ini adalah challenge ya. Bahwa kita itu ngadepin orang yang tadinya memang nggak tahu apa-apa. Tahu bukan berarti lalu kemudian dia besok melakukannya. Ntar dulu, pasien baru tahu. Ya, bahasanya masih harus makan sayur, harus olahraga, harus dilakoni nggak? Nah, ini yang ngeri gitu loh ya. Jadi banyak masalah kenapa edukasi itu gagal ya. Jadi pasien itu juga tidak diberdayakan. Nah, Pak Sofyan udah pintar nih. Tiap pagi biasanya ngecek ya Pak, berapa gula darah puasa. Dan kalau beliau lagi ragu, mereka cek, waduh kok gara-gara makanan kayak tadi gula darah saya naik, so ada apa? Jadi harusnya harus ada komunikasi ya. Betul. Yang ketiga apa tuh? Berarti kan Ya itu tadi udah ditayangkan. Edukasi. Dari Jayapura, Iya, selamat ada. datang Jayapura. Sastro Pak ya. Sastro, selamat pagi Pak Sastro. Selamat pagi, Pak. Silakan Pak Sastro. Selamat pagi. Ya, pertanyaannya silakan Pak. Ini Pak, ini saya ini ada di perbatasan antara NKRI dan NI. Kami mau menanyakan tentang gejala diabetes. Gejala diabetes yang satu, yang kedua pola makan yang sehat. Perlu dijelaskan. Terima kasih. Terima Baik, kasih. Pak Sasto, terima kasih atas pertanyaannya. Dokter Tan tadi mungkin sudah menjelaskan terkait dengan pola makan yang sehat. Tapi memang pertanyaan Pak Sastro adalah tadi yang Gejala. pertama adalah gejala. Yang paling bisa tahu dari awal apa sih? Ini yang ngeri. Tahu nggak 50% penderita diabetes di muka bumi itu dia nggak tahu Kalau di kalau dia penderita diabetes. Pak Sofyan aja dulu 10 tahun yang lalu menderita diabetes, gejalanya apa? Nggak ada kan, barangkali cuma gara-gara medical check up ya Pak. Nah itu, banyak orang taunya diabetes itu karena tiba-tiba dia mau operasi usus buntu. Lalu kemudian masuk rumah sakit harus ngecek semua kan. Loh Pak, gulanya 200. Atau kantor medical check up tiap tahun. Ya, atau kalau lagi ada mau pendaftaran calon pegawai negeri sipil. Ya, lalu atau lagi mau apply asuransi. Nah, baru ketahuan diabetes. Jadi sudah mulai ada wake up call itu misalnya kita mulai secara perubahan itu Bu, kenapa? begini. Untuk zaman sekarang ya 2017, gejala diabetes itu sangat sumir untuk mau membuat kita menjadi parno atau membuat kita jadi alert. Ya, karena apa? Gejala klasik biasanya ada banyak makan, banyak minum, banyak kencing, polidipsi, poliuri, polifagi. So, tapi itu gejala klasik. Ada beberapa penderita yang tidak punya gejala klasik seperti itu. Seperti kayak Pak Sofyan misalnya, beliau mengatakan sering kencing. Bisa aja beliau mengatakan, oh tadi barangkali banyak minum. Ada aja alasannya, ya atau musim hujan, bentar lagi musim hujan nih. Jadi pipis terus, ya kan? Nah, sementara beliau tidak mengatakan banyak makan, beliau tidak mengatakan banyak minum. Kayaknya biasa-biasa Dan aja. yang perlu diwaspadai lagi adalah kalau pada penyakit diabetes ini juga tidak mengenal usia ya Dok ya. Tidak harus Persis usia banget, saya 40 punya atau banyak 20. pasien usia 20-an gitu loh ya. Puluhan sudah ada yang Persis. Lihat apa yang dia makan. Makanan kekinian yang tadi Mas Iqbal bilang. Ya kenapa? Badan kita nggak pernah kekinian loh. Badan kita itu mengikuti hukum kodrat. Nah bagaimana kalau Anda punya mentor, dokter, ahli gizi, nakes, itu bisa mengajarkan kepada Anda apa yang badannya butuh. Bukan cuma lidahnya doyan. Yang cilaka itu kan orang makan yang lidahnya doyan, badannya nggak butuh. Atau apalagi pakai tarik ulur, boleh nggak apa-apa. Sesekali, buat dokter sekali setahun. Lah pasiennya sekali sehari ya. Maksudnya dulu gimana waktu di awal? Langsung patuh atau gimana? Atau paham Pak? Biar nggak bandel-bandel gitu. Ya pertama sih mencoba beberapa yang ada. Terakhir kita coba dengan yang disajikan yang diarahkan itu untuk karbo yang baik. Tapi gimana biar konsisten Pak? Yang biasanya makan nasi terus nggak boleh makan nasi. Mungkin dibantu gitu. ibu juga nih kayaknya nih. Ya kita yang pertama adalah niat bahwa saya harus segera kembali sehat. Kata-katanya dokter Tan yang paling diingat apa supaya Bapak konsisten waktu itu? Apa jangan karena takut sama dokter Ya, Tan? rubah mindset jangan yang Mindset, lalu ya. gitu. Mindsetnya kita rubah bahwa kita ada karbo yang bagus.
Selain untuk nasi. kita makan selain nasi gitu. Baik. Dan kita coba dengan karbo yang ada yang Sayuran. seperti ada sayuran itu ternyata kita badan kita terima dengan baik, nggak ada mengalami apa namanya katanya kalau nggak makan nasi pecah atau apa namanya lapar dan sebagainya nggak Ibu ini terus Bapak Enggak, sudah otomatis tuh. sudah otomatis itu yang paham tadi itu ya dok Nah, ya. pertanyaan yang berikutnya, gimana kalau keluar kota? Gimana kalau meeting? Gimana kalau umroh? Bagaimana kalau kondangan? Nah, itu menarik loh Pak. Bagaimana Bapak mensiasat ini? ya tentunya kita pertama kita menyiapkan khususnya untuk dalam perjalanan. Nah, itu dia. Planner. Kadang saya Bawa bekal di dalam mobil karena waktunya udah jam 1 siang gitu udah makan. Bawa bekal. Jadi bekal kalau kita sendiri. minta anak TK bawa bekal, kok bapaknya nggak dibawain? Kasihan dong. Jadi orang terdekat dan juga anggota keluarga juga harus aware gitu ya. Persis. Harus Itu yang kita sebut sebagai pemberdayaan. Dan kabar baiknya begitu Pak Sofian juga lebih sering makan sayur, keluarga terdampak nggak Pak? Ya, anak mantu kalau pas lagi main cucu, udahlah. Itu makan ya Bu. Karena enak, kalau Jadi nggak enak niatnya dia lebih banyak lapar. lagi ya Bu ya. Iya. Itu makanan-makanan sehat. Karena Ada disiapkan. support system juga kita. Setuju, setuju. Nah, bagaimana tenaga kesehatan, bagaimana ahli gizi juga mengikutkan the body system. Ya, mereka harus punya body. Mereka nggak bisa sendirian dalam hidup gitu loh ya. Bagaimana juga kita memberdayakan istrinya, memberdayakan mungkin pembantu rumah tangga. Mulai diajarin, kalau masak jangan usir itu segala macam botol pinggir. Kita punya garam, lada, kunyit, jinten, jahe, lengkuas, bawang merah, bawang putih, beli dulu, salam, Lengkap kiri. semua ya. Lengkap ya. Tuhan itu baik banget Sama dan kalau Tuhan mau itu pergi, kaya. Sama kalau mau pergi bikinin bekal jangan lupa ya dok ya. Iya Itu dong. tidak kalah iya penting dong. ya. Ada Baik. ayam opor, kita bisa makan telur indang. Halo, makanan itu enak loh. Ini Ada yang di perlu dekat kita sendiri. diperhatikan ya, ada di dekat kita Ini sendiri. kata itu tadi. Betul, pemirsa mulai sekarang mulai harus diperhatikan ya. Kata harus. Oh ya, itu Tapi penting nggak buat istilahnya kamu? Penting nggak buat Dan kamu? Nah, Paham jangan cuma patuh ya. Terima Harus kasih. dipahami. Oke.